saya hormati Bapak Ibu dosen penilai PPG dalam jabatan tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Liu Chandra, serta UMKM PPG dalam jabatan tahun 2020. LPTK Universitas Sriwijaya, nomor peserta 201502969824. Asal sekolah SMA Negeri 1 Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar di kelas 10 mata pelajaran ekonomi, materi peran pelaku ekonomi. Ini dibuktikan dengan pengambilan video pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Siapa yang tidak masuk? Yuda. Apa Yuda tidak masuk? Sakit. Sakit ya? Maka semoga Yuda cepat sehat dan bisa bersekolah. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan adik pimpin lagu. Kira-kira ke depan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya baik, kita akan berdiri.
Sebelumnya hari ini kita akan belajar mengenai tiga peran pelaku ekonomi. Tentang materi minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Tentang apa? Kegiatan ekonomi. Oke, ada yang tahu ada berapa kegiatan ekonomi? Ada? Ada 3. Coba silakan berdiri sebentar. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan nama? Perkenalkan, nama saya Gita Putri Syafasabila. Kegiatan ekonomi ada 3 macam, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi ialah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Kegiatan distribusi ialah kegiatan yang menyalurkan barang dan jasa. Kemudian ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan yang melakukan atau menggunakan barang dan jasa. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Oke ya. Jadi ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama itu distribusi. Yang kedua, yang ketiga, itu tadi menurut kita. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Sedangkan produksi kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan konsumsi kegiatan menggunakan barang atau jasa. Oke, itu ya sudah kita pelajari semua. Sekarang kita akan belajar mengenai peran pelaku ekonomi. Nah, materinya sudah Pak bagikan kemarin di grup. Apakah ada yang tahu apa itu peran pelaku ekonomi? Oke, silakan bukan namanya. Oke, terima kasih teman-teman untuk semuanya. Itu pengertian dari peran pelaku ekonomi. Sekarang untuk lebih lanjut kita perhatikan. Nah, anak-anak, ini ada link buku referensi. Linknya sudah Bapak kirim di grup sekolah kita. Silakan di kelas. Silakan anak-anak buka, cari berbagai macam referensi mengenai peran pelaku ekonomi. Oke. Nah, ini peta konsepnya. Minggu kemarin kita belajar mengenai kegiatan ekonomi. Benar tadi. Yang pertama produksi, distribusi, konsumsi. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Pelaku kegiatan ekonomi dan perannya. Pelaku kegiatan ekonomi ada berapa? Nah, di peta konsep ini pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK. Yang kedua rumah tangga produksi atau RTP. Yang ketiga rumah tangga negara atau pemerintah. Yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Ya, lanjut. Nah, ini kompetensi dasarnya. Baik, dalam belajar peran pelaku ekonomi, ada yang harus kalian capai ada 2. Yang pertama menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, tentu ada tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Jangankan untuk belajar, kita sekolah pun ada tujuannya. Untuk sekolah dari rumah ke sekolah, tujuannya untuk belajar. Nah, setelah belajar, kalian belajar ekonomi, ini tujuannya. Yang pertama, menjelaskan konsep pelaku ekonomi 4 tadi. Yang pertama rumah tangga konsumsi. Yang kedua rumah tangga produksi. Yang ketiga pemerintah. Keempat masyarakat luar negeri. Yang kedua menganalisis peran pelaku ekonomi dengan baik dan benar. Yang ketiga menganalisis model diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau yang disebut bahasa Inggrisnya circle block diagram. Ya. Nah, circle block diagram ini ada 3. Yang pertama 2 sektor, yang ketiga yang kedua 3 sektor, yang ketiga 4 sektor. Bagaimana itu Pak? Nanti kita pelajari. Yang keempat mempresentasikan hasil
dilakukan ulangi. Nanti kalian selesai mengerjakan diri, kalian presentasikan kepada kalian. Menyajikan hasil analisisnya. Terus kalian dalam pembelajaran ini dapat bersikap kerjasama, memiliki rasa ingin tahu dan jujur dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedelapan, guru atau bapak sendiri dapat meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses belajar. Ini tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran dan kalian memahami lebih lanjut, kita akan menonton video berikut ini. Oke anak-anak, harap kalian bisa kalian nonton video ini, kalian ambil materinya, boleh dicatat. Silakan yang mau catat siapkan bukunya. Videonya selama 14 menit, silakan ditonton dan perhatikan ya. Kita mulai. Kegiatan ekonomi pastinya dijalankan oleh beberapa orang, dan inilah yang biasanya kita sebut dengan pelaku ekonomi. Kegiatan tersebut baik berupa produksi, distribusi, maupun konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa pihak yang bisa disebut sebagai pelaku ekonomi. Di antaranya yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yuk kita bahas keempat pelaku ekonomi ini. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang mana ia menyediakan faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan keahlian untuk pelaku ekonomi lainnya. Penyediaan faktor produksi tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Dan cara yang dilakukan agar uang tersebut diperoleh, menawarkan sumber daya tenaga kerja atau sumber daya manusia, menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa, dan menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki. Dengan demikian, rumah tangga konsumen akan memperoleh pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Berdasarkan hal tersebut, maka terjadilah interaksi antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan arus barang atau jasa. Dari interaksi tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa peran dari rumah tangga konsumen yaitu sebagai konsumen barang dan jasa yang diproduksi atau dihasilkan perusahaan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga produsen untuk melakukan proses produksi. Pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen adalah pelaku ekonomi yang merupakan sebagai penyedia barang dan jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau PUS, dan koperasi. Dalam bidang ekonomi, perusahaan memiliki peran sebagai produsen sekaligus komponen dari faktor produksi. Untuk dapat menggunakan faktor-faktor produksi, perusahaan hanya akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen, seperti tenaga kerja nantinya akan mendapatkan upah, pemberi modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah akan memperoleh sewa, sedangkan pemilik keahlian akan memperoleh keuntungan. Kemudian, pendapatan yang diperoleh dari rumah tangga konsumen nantinya akan digunakan untuk konsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, dari kegiatan ini terjadilah siklus di mana nantinya rumah tangga produsen akan melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Setelah itu, rumah tangga produsen akan membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi dan menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Dan terakhir, rumah tangga produsen akan menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasanya. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa rumah tangga produsen
beberapa pola, yaitu sebagai produsen, rumah tangga produsen akan memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena memproduksi barang dan jasa, rumah tangga produsen membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, sehingga rumah tangga produsen juga berperan sebagai pengguna faktor produksi. Sebagai konsumen, rumah tangga produsen nantinya melakukan kegiatan konsumsi. Berarti kita sudah mengetahui para pelaku ekonomi dan juga perannya masing-masing. Tetapi, untuk lebih jelasnya, maka kita akan melihat sirkular flow diagram berikut. Baik, ini sirkular flow-nya ya. Sekarang kita sudah melihat 3 pelaku ekonomi, yaitu tadi ada berapa sirkular flow-nya? Ada? Tiga tempat. Tiga. Sirkular flow dua sektor, 3 sektor dan 4 sektor. Oke, di sini jelaskan ini sirkular flow 2 sektor dulu. Ya, perhatikan ya. rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Karena kegiatan ekonomi ini dilakukan oleh 3 pelaku ekonomi, maka ini disebut dengan circular flow diagram 3 sektor. Ini 3 sektor ya. Dari diagram ini, kita akan lebih memahami. Kenapa dimaksud 3 sektor? Karena ada 3 pelaku ekonomi, rumah tangga konsumsi, pemerintah, dan rumah tangga produksi. Jika terjadi 2 sektor, maka pemerintahnya tidak ada. Ya, oke, kita lihat ini yang 3 sektor. Ini peran dari setiap pelaku ekonomi. Ya. Kita melihat panah-panah dari masing-masing para pelaku ekonomi. Panah yang pertama, kita mulai dari rumah tangga konsumen. Dari rumah tangga konsumen Dengan menjelaskan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka di sini terjadilah. Oke, baik. Nah, di sini ada rumah tangga produksi dan panahnya ya. Dalam memahami sirkular flow ini, tengok panahnya. Rumah tangga konsumsi itu menuju ke rumah tangga produksi. Nah, ini disebut dengan arus faktor produksi. Ada? Ada panah yang kedua, Ada 2. karena rumah tangga produsen telah menerima faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumen, maka rumah tangga produsen akan membayar berupa sewa, bunga, atau penghargaan kepada rumah tangga konsumen. Maka di sini terjadilah arus uang berupa imbalan. Kedua kegiatan ini nantinya akan terjadi dalam pasar input atau pasar faktor produksi. Di pasar output namanya. Selanjutnya, panah ketiga, rumah tangga produsen akan menjual barang atau jasanya kepada rumah tangga konsumen, sehingga terjadilah arus barang dan jasa. Panah keempat, karena rumah tangga konsumen telah membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen, maka rumah tangga konsumen akan memberikan uang kepada rumah tangga produsen. Dalam hal ini terjadilah arus uang, yaitu berupa belanja. Baik ya. Nah, dari keempat panah ini disebut dengan sirkular flow 2 sektor. Karena belum melibatkan pemerintah. Nah, dari rumah tangga konsumsi ke rumah tangga produksi ini disebut dengan arus faktor produksi. Karena rumah tangga konsumsi menyediakan barang-barang yang akan diproduksi oleh rumah tangga produksi. Nah, sedangkan rumah tangga produksi itu melakukan arus uang atau membayar sewa, membayar upah dari rumah tangga produksi ke rumah tangga konsumsi. Nah, terus dari rumah tangga produksi disebut di panah 3 itu menyediakan disebut dengan arus barang dan jasa. Jadi rumah tangga produksi menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh rumah tangga konsumsi. Sedangkan rumah tangga konsumsi di panah yang keempat ini itu disebut dengan arus uang. Mereka membeli barang atau jasa yang disediakan oleh rumah tangga produksi. Seperti itu ya. Jadi arus 2 sektor. Kedua kegiatan ini terjadi pada pasar output atau pasar barang dan jasa. Ya. Nah, ini kita masuk. Setelah terjadi kegiatan ekonomi antara rumah tangga konsumen dan
rumah tangga produsen, maka selanjutnya kita akan mengetahui peran pemerintah di sini. Pada tahun nomor 5, pemerintah akan memberikan subsidi atau fasilitas umum kepada masyarakat, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Dan sebagai wali jasanya, pada tahun nomor 6, maka rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada pemerintah. Nah, ini baru terjadi dengan sistem upload 3 sektor. Baru pemerintah masuk di sini. Setelah rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi melakukan arus barang dan jasa, arus uang dan arus faktor produksi, maka pemerintah masuk. Pemerintah menyediakan subsidi atau fasilitas umum yang akan dilakukan, yang akan diberikan kepada rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Sedangkan rumah tangga konsumsi dan produksi membayar pajak ke pemerintah. Jadi rumah tangga konsumsi dan produksi itu tidak hanya sekedar mereka menciptakan arus barang dan jasa saja atau menciptakan arus uang saja, mereka juga harus membayar pajak ke pemerintah. Timbal baliknya, pemerintah memberikan fasilitas yang diperlukan oleh rumah tangga produksi dan konsumsi. Oke, lanjut ya. Nah, jadi saya sudah mengetahui sesuatu. Di sini Sirko upload 4 sektor baru. Yang keempat tadi apa? Masyarakat luar negeri masuk di sini. Apa perannya masyarakat luar negeri? Diagram 4 sektor. Kita lihat ya. Nah, kelompok ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nih, masyarakat luar negeri. Pada panah yang ketujuh, nantinya rumah tangga produsen akan menjual barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri, dan masyarakat luar negeri akan membeli barang dan jasa dari rumah tangga produsen. Oke, sebelumnya coba Pak tanya. Masyarakat rumah tangga produksi menjual barang ke masyarakat luar negeri itu disebut apa? Disebut apa? Oke, baik. Nah, dari rumah tangga produksi itu menjual barang ke rumah tangga ke masyarakat luar negeri. Itu disebut dengan apa? Ekspor atau impor? Coba kita tengok, benar nggak ekspor? Maka kegiatan ini akan dinamakan kegiatan ekspor. Ekspor. Di mana terjadi arus barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Oke. Selanjutnya pada panah nomor 8, Nah, perbuatan panah nomor 8, masyarakat luar negeri itu menjual barangnya ke rumah tangga konsumsi disebut dengan impor. konsumen akan membeli barang atau jasa dari masyarakat luar negeri, maka kegiatan ini dinamakan dengan impor. Oh, benar ya. Di mana terjadi arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi itulah sirkulasi diagram 4 sektor. Baik, nah itu anak-anak diagram 4 sektor. Jadi kalian sudah bisa sedikit memahami bagaimana rumah tangga produksi menciptakan, rumah tangga konsumen membutuhkan barang, bagaimana rumah tangga produksi memproduksi barang, dan peran pemerintah serta peran masyarakat luar negeri dalam arus sirko upload berapa sektor? Sirko upload 4 sektor. Seperti itu ya. Nah, baik. Setelah kalian menonton video tadi, di sini pelaku ekonomi, tolong dibaca siapa namanya? Ketua kelas, silakan berdiri, silakan baca. Pelaku kelompok orang kelompok atau lembaga yang dalam melakukan kegiatan perekonomian baik itu kegiatan produksi, distribusi maupun Oke, ini ya, ini yang disebutkan oleh siapa tadi? Ayu, apa yang disebut dengan pelaku-pelaku ekonomi. Nah, baik. Dari yang dijelaskan di video tadi, bahwasanya rumah tangga konsumsi memiliki 3 peran. Peran yang pertama sebagai peran yang kedua sebagai peran yang ketiga sebagai lanjut. Rumah tangga produksi memiliki 3 peran juga. Peran yang pertama sebagai yang kedua
Pak screenshot aja. Ini berapa sektor? Nah, yakin berapa sektor? Berapa sektor? Dua? Dua sektor. Kenapa disebut dua sektor? Karena hanya ada dua rumah tangga yang terlibat. Yang pertama rumah tangga yang kedua rumah tangga ini yang dua sektor. Yang tiga sektor ini tiga sektor. Dia sudah melibatkan pemerintah, rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen dan pemerintah. Sedangkan yang keempat sektor ini rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah dan masyarakat luas. Nah, ini disebut dengan impor dan ekspor tadi. Seperti itu ya. Oke, baik anak-anak. Kalian sudah mengetahui materi tentang pelaku-pelaku ekonomi. Sekarang kita akan membuat kelompok dan mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, oke, baik. Sebelum kita melakukan LKPD atau mengerjakan LKPD, kita akan membentuk kelompok. Tapi 5 kelompok ya, kita bentuk kelompok ya. 5 kelompok. Nah, bikin cewek. Kalau bikin cewek, kamu dedikasinya deh. Itu mah. Hitung baik. Hitung baik ya. Coba dihitung dari sini. 1, 2. Ini ada lembar LKPD-nya. Sebelum kalian mengerjakan, silakan dibaca dulu petunjuknya. Paham? Ini kelompok? Nah, silakan diisi. Kelompok? Sudah, Pak. Ini kelompok? Kelompok? Silakan diisi dulu. Boleh isinya di buku atau kertas lembar boleh. Silakan dikerjakan. LKPD-nya dibaca dulu petunjuknya ya. Yang tidak paham silakan bertanya. Ada 4 soal ya. Berbagi ya antar kelompok, ada yang jadi soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, dan soal nomor 4. Berbagi ya. Mencari di berbagai sumber. Contoh, Pak, kami boleh nggak mencarinya di internet? Silakan. Boleh, dari silakan boleh, silakan boleh. Pak, kami boleh nggak cari di buku? Boleh. Cari internet boleh. Tetapi ingat ya, kalau kalian mencari atau menggambar, tolong sertakan referensinya. Dari mana kalian dapat? Contoh, Pak, pengertian ini kami dapat dari kompas.com. Boleh. Sebutkan kompas.com. Paham? Paham ya? Paham ya? Oke, silakan dikerjakan.
kelompok dua. Oke, silakan kelompok dua maju mempresentasikan hasil dari apa yang kalian kerjakan. Apa yang kalian kerjakan? Silakan, 3 orang saja. Perhatikan anak-anak, kita lihat presentasi dari teman kalian kelompok 2 di depan. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan tentang peran dari masing-masing kelompok ekonomi. Kelompok ekonomi ini ada 4. Yang pertama yaitu kelompok konsumen. Peran dari kelompok konsumen dalam kegiatan ekonomi adalah menggunakan barang atau jasa yang diproduksi. Tadi sudah kelompok 2, sekarang perhatikan teman-temannya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil data dirinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan soal serta jawaban nomor 1. Tadi setelah teman-teman kalian sudah mempresentasikan hasil LKPD yang depan, selesai melaksanakan LKPD, timbullah kita di Oke, di kesimpulan ini makanya kita membacanya bareng-bareng ya. Yang pertama, di kesimpulan pertama, 1. Sektor yang pertama. Apa itu? Yang kedua. Apa itu? Yang ketiga. Pemerintah. Dan terus RTL rumah tangga. Yang kedua, rumah tangga konsumen berperan sebagai yang ketiga. Nah, yang keempat itu rumah tangga pemerintah berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Mulai dari menyediakan fasilitas umum, membicarakan produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang. Sedangkan yang kelima, rumah tangga luar negeri, yaitu berinteraksi melalui kegiatan ekspor barang dan yang keenam, hubungan berbagai macam kegiatan dari pelaku ekonomi dapat digambarkan melalui circular flow yang tuh. Baik anak-anak, itu kesimpulan kita bacain. Nah, dalam menyimpulkan sesuatu atau mengambil materi hari ini, apa materi yang kita pelajari ini, kalian harus mendapatkan ilmunya. Dalam mendapatkan ilmunya, Pak, ada kuis atau post-test yang akan saya lakukan pada akhir pembelajaran. Ya. Kita akan melaksanakan kuis. Nah, dalam melaksanakan kuis, kita kuisnya menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan buka di Google-nya, cari quizizz.com. Silakan cari. Masuk di quizizz.com-nya. Linknya sudah. Yang sudah HP-nya. HP-nya dan yang sudah masuk. Oke. Yang sudah masuk silakan ikut
pakai mengetes kemampuan kalian menangkap pembelajaran tadi. 25. Sudah semua, Sob? Kita lihat peringkat ketiga, peringkat ke-1. Peringkat ketiga siapa? Elsa. Elsa maju. Peringkat kedua siapa? Hah? Ferdi. Oke, terima kasih. Peringkat pertama siapa? Dapat dua. Peringkat pertama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk peringkat pertama. Itulah kita untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, Pak minta satu orang untuk merefleksi pembelajaran kali ini, ya Pak? Oke, silakan. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Diana. Pelajaran hari ini sangat seru dan menyenangkan. Kita dapat mengetahui peran pelaku ekonomi. Ada empat peran pelaku, yaitu rumah tangga produksi, rumah tangga konsumen, rumah tangga pemerintah, dan masyarakat lebih. Kita juga dapat mengetahui diagram Sirkular flow diagram yang ada 3 sektor, yaitu 2 sektor RTP, RTK, 3 sektor RTP, RTK dengan pemerintah, dan 1 sektor RTK, RTP, pemerintah juga masyarakat negeri. Oke, terima kasih. Bagaimana kedepannya pembelajarannya? Kedepannya lebih banyak kuis lagi yang untuk Lebih menyenangkan. lebih menyenangkan. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan dulu. Itu tadi sudah refleksi dari temannya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan masuk di bab keempat tentang pasar. Ya, pelajari tentang pasar. Minggu depan kita belajar tentang pasar bab keempat. Baik, anak-anak Bapak kalian bisa memahami materi yang sudah kita berikan. Kalian bisa lebih semangat lagi dalam pembelajaran ekonomi. Dan tentu kalian bisa menerapkan pembelajaran ekonomi ini ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima